Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 9 yang Ustadz banggakan, kita kembali bersyukur pada Allah pada hari ini dalam melaksanakan proses pembelajaran. Salawat dan salam terberikan buat teladan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum kita lanjutkan materinya, silakan disiapkan alat tulis dan juga hal-hal yang dirasa perlu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial budaya? Jadi perubahan sosial budaya ini adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial. Strukturnya ada perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu keadaan yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan sosial. Jadi adanya perubahan baik itu unsur-unsur, struktur sosial maupun ya itu ya. Mohon maaf ada gangguan. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu ada perubahan yang terjadi secara cepat. Itu disebut dengan revolusi. Apa contohnya? Revolusi industri yang kali pertama itu terjadi di Inggris pada abad ke-18. Jadi perubahannya itu secara cepat. Itu disebut dengan perubahan revolusi. Kemudian perubahan lambat atau evolusi. Ini perubahan pada struktur masyarakat, lambat ya. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan kecil, yaitu perubahan sosial yang membawa pengaruhnya kecil, modal pakaian, rambut. Tapi kalau perubahan secara evolusi tadi itu perubahannya membawa pengaruh yang sangat besar. Ya. Jadi ada perubahan besar yaitu perubahan sosial yang membawa pengaruh besar. Contohnya apa? Yaitu perubahan pada undang-undang dasar. Ini akan berpengaruh terhadap seluruh masyarakat yang mendiami suatu negara. Misalnya undang-undang aturan. Ini perubahan yang besar. Ada perubahan yang direncanakan. Apabila itu perubahan direncanakan, yaitu perubahan sosial yang telah direncanakan terlebih dahulu. Misalnya pelaksanaan pembangunan dulunya tidak ada, sekarang ada, gitu kan. Dan pihak-pihak yang berperan dalam terjadi perubahan disebut dengan agent of change. Dan perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan sosial tidak direncanakan terlebih dahulu. Misalnya bencana alam. Wah, dahulunya ada gunung yang sangat indah di sana. Terjadi bencana alam, letusan gunung api. Akhirnya berubah. Gunung yang tadinya tinggi akhirnya ya tidak ada, kan? Kemudian perubahan ke arah kemajuan, yaitu perubahan sosial yang menyebabkan kemajuan. Contohnya pelaksanaan pembangunan. Ya, melaksanakan pembangunan Indonesia artinya bagus, ya. Pembangunan ekonomi misalnya yang awalnya tidak ekonominya amburadul, tidak bagus, adanya pembangunan ekonomi akhirnya ekonominya menguat, tingkat inflasinya dapat dikurangi misalnya. Nah, itu perubahan ke arah kemajuan. Ini ada perubahan ke arah kemunduran, yaitu perubahan sosial yang menyebabkan ke arah kemunduran. Contohnya adalah bencana alam. Dan perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki ini adalah perubahan sosial yang dikehendaki manusia. Contohnya pelaksanaan pembangunan. Ya, kemudian perubahan tidak dikehendaki yaitu perubahan sosial yang terjadi di luar kehendak manusia. Contohnya tadi ya, bencana alam. Kemudian apa sebab-sebab terjadi perubahan sosial budaya? Itu ada sebab yang terjadi berasal dari dalam masyarakat. Seperti dinamika penduduk. Apabila ini dinamika penduduk, ya, nah, dinamika penduduk ini, ya kadang jumlah penduduknya banyak yang
yang berpindah ke kota, kemudian ada yang pindah ke desa, ada yang pindah ke luar negeri, kemudian kadang penduduknya berkurang karena ada yang meninggal, ada yang lahir, itu disebut dengan dinamika penduduk. Kemudian adanya penemuan-penemuan baru. Nah, ditemukan alat teknologi yang bisa seperti misalnya yang bisa membuat kita memudahkan pekerjaan kita, sehingga yang dahulunya dikerjakan oleh manusia karena ada perubahan, ada penemuan baru, akhirnya terjadi perubahan. Kemudian munculnya berbagai bentuk pertentangan, konflik dalam masyarakat, dan terjadi pemberontakan atau revolusi. Kemudian sebab yang berasal dari luar masyarakat, kemudian adanya pengaruh bencana alam, adanya peperangan, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya itu ada faktor pendorong, itu adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai yang sekaya orang lain, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang, sistem terbuka di masyarakat, open stratification, heterogenitas penduduk, orientasi ke masa depan, kemudian terakhir yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Ini yang akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Atau penghambat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, kemudian adanya sikap tertutup dan prasangka terhadap hal baru, kemudian ada hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, kemudian ada adat atau kebiasaan yang telah mengakar, dan nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin bisa diperbaiki. Ini menghambat perubahan sosial budaya. Kemudian ada dampaknya. Apa dampak positifnya? Memunculkan ide-ide budaya baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian berbentuk pola pikir masyarakat yang lebih ilmiah dan rasional. Terciptanya penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Kemudian dampak negatifnya ada, yaitu tergesernya bentuk-bentuk budaya nasional oleh budaya asing yang terkadang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah budaya nasional. Kemudian adanya beberapa kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan kemajuan budaya, kemajuan zaman. Dan munculnya bentuk-bentuk penyimpangan sosial baru yang makin kompleks. Kemudian lenturnya kaidah-kaidah atau norma budaya lama. Nah, ini dia ya. Dan yang terakhir yaitu sikap dalam menghadapi terjadi perubahan sosial budaya. Gimana sikap kita? Dan apapun bentuk perubahan sosial budaya harus disikapi secara kritis. Kritisnya apa? Ya kita harus memikirkan secara dalam-dalam, baik tidak ini perubahan ini, bagus tidaknya. Kita harus dapat menyaringnya. Ya, dan selektif. Nah, ini menyaringnya. Di mana perubahan sosial budaya yang bersifat positif kita terima, sedangkan perubahan sosial budaya yang bersifat negatif kita cegah dan kita tinggalkan. Paham ya sampai di sana? Demikian untuk video kali ini, dan tugasnya adalah yang pertama yaitu coba jelaskan perubahan sosial budaya itu apa. Yang kedua, coba sebutkan faktor pendorong dan penghambat faktor perubahan sosial budaya. Kemudian coba bagaimana sikap kita dalam menghadapi terjadinya perubahan sosial budaya. Ini tugasnya ada 3. Silakan dikerjakan dan dikirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.